Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro dan teman-teman serta seluruh nonton yang saya hormati. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas persediaannya untuk mengikuti ataupun menonton video yang saya sampaikan saat ini, yaitu tentang kesembuhan saya dari COVID-19. Jadi melalui video YouTube ini atau melalui YouTube ini saya ingin berbagi pengalaman tentang cara ataupun teknik dalam menghadapi paparan COVID-19 ini. Jadi pertama-tama saya kemukakan bahwa ketika saya diserang COVID ini, tubuh saya merasakan meriang atau demam. Kemudian juga kepala saya agak pusing. Kemudian sering mengeluarkan angin atau kentut ya. Maaf, saya bilang kentut. Kemudian kalau kena air itu terasa sangat dingin sekali. Setelah itu penciuman saya pun, untuk penciuman saya sekitar tiga hari baru saya sadar bahwa saya memiliki penciuman yang agak yang hilang penciuman saya. Kemudian ada pusing-pusing juga. Pusing itu setelah saya merasakan pusing dan batuk juga ada, kemudian meriang, demam, saya langsung mempersiapkan jenis makanan maupun minuman yang nantinya akan dapat membantu untuk imun tubuh, yaitu seperti misalnya saya beli kacang garing, saya beli susu murni, saya beli kurma, saya beli madu, saya juga beli jahe, saya juga beli jeruk, juga beli tablet vitamin C. Kemudian saya juga berusaha untuk berpanas di matahari. Saya selalu berusaha untuk minum air hangat. Kemudian saya juga melakukan gerakan yang sifatnya tidak terlalu menguras tenaga. Kemudian saya juga berusaha untuk melakukan latihan pernapasan. Memang saya belum tahu apakah saya terkena COVID, tapi kalau saya berdasarkan data-data ataupun informasi yang pernah saya ikuti, yang sering saya ikuti, itu merupakan gejala COVID. Nah itu, jadi semua
yang kira-kira membantu untuk daya tahan tubuh, makanan terutama atau minuman, saya selalu beli seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, jadi di samping itu saya pun berusaha untuk selalu makan rujak ya. Saya usahakan kalau saya mungkin hampir setiap hari lah saya itu makan rujak. Nah itu. Nah setelah 3 hari nampaknya walaupun ada perubahan barangkali sedikit, tapi saya kalau saya langsung menganggap itu COVID mungkin kurang pas juga. Artinya karena itu kan hanya dugaan saya kan. Akhirnya saya pergi ke dokter klinik. Di klinik itu saya ditanya oleh perawat, artinya pendamping dokter. Saya ditanya apakah merasa demam atau kan, ya saya bilang saya demam atau meriang. Kemudian bagaimana, ada pusing, ada juga pusing walaupun nggak terlalu pusing ya, tetapi pusing juga. Kemudian ada panas juga. Kemudian saya katakan juga ada merasa seperti masuk angin gitu, yang artinya mengeluarkan angin terus dari melakukan ini kentut terus. Kemudian juga badan juga agak demam lah. Nah itu di situ di klinik itu oleh perawat yang mendampingi dokter itu, dia meriksa tekanan saya, tekanan darah saya sekitar tekanan itu sekitar 140. Kemudian untuk saturasi itu juga dicek juga dengan oximeter, tapi saya nggak tahu itu apakah saya itu memenuhi standar ataukah memang di bawah. Saya itu nggak tahu karena saya nggak sempat nanya. Nah sedangkan yang tekanan dia bilang itu 140. Untuk suhu tubuh itu sekitar 37 derajat Celcius. Kemudian dia cek juga suhu tubuh ya, suhu dia cek. Kemudian dia tanyakan juga apakah saya punya penyakit selain ada penyakit lain gitu. Saya bilang saya itu kena ini Pak, saya bilang. Saya ke dokter, saya kata bukan, itu belum, dengan ini masih. Kemudian setelah itu, setelah dari perawat tadi lalu ke dokter. Nah di dokter mencek dari hasil tes atau hasil pemeriksaan perawat pendamping. Kemudian saya disuruh menghadap dokter. Nah, dokter juga menanyakan apakah saya punya penyakit bawaan. Saya bilang kemungkinan apakah ini termasuk bawaan. Saya bilang saya itu ada pradiabetes, punya pradiabetes. Jadi memang belum sampai ke diabetes tapi pradiabetes. Nah kata dokter itu dijaga, kata dianya kan. Kemudian dia langsung menulis resep berdasarkan data hasil pemeriksaan perawat pendamping tadi, dari perawat pendamping. Kemudian setelah dia periksa, dia berikan obat. Obat itu ada antibiotik,
paracetamol, obat tekanan, kemudian ini obat tekanan, kemudian obat batuk herbal, kemudian multivitamin. Multivitamin itu yang kandungannya bikompleks, vitamin C, vitamin E, kemudian unsur-unsur lain lah yang diperlukan untuk daya tahan tubuh. Kemudian saya habis diresep saya ini ada obatnya, saya hitung ada sekitar antibiotik tekanan, kemudian paracetamol, obat batuk, ada 4 macam. Jadi untuk multivitamin saya dianjurkan untuk agar minum lebih banyak minum, karena kalau tidak itu bisa menjadikan batu ginjal katanya, kata dokter itu. Nah itu saya ke dokter itu setelah 3 hari saya penyakit saya sudah COVID saya itu sudah 3 hari berjalan, baru saya ke dokter dengan diberikan obat semacam itu. Tapi di samping itu tadi, saya pun sudah mempunyai bahan-bahan lainnya ataupun makanan dan minuman yang saya pergunakan untuk meningkatkan imun tubuh. Ya seperti madu tadi, kemudian kurma, sari kurma juga, kemudian susu murni, kacang, Yakult, itu saya usahakan untuk jeruk, kemudian vitamin C yang di luar resep dokter, itu saya makan. Jadi saya dalam misalnya saya usahakan setelah makan obat dokter sekitar 1 jam atau lebih, saya minum madu. Minum madu itu dalam setiap hari saya lakukan 3 kali. Biasanya kalau hari-hari biasa itu cuma sekali, itu 3 kali, atau kalau enggak ini 2 kali kalau kelupaan. Sedangkan susu setiap hari saya minum 1 gelas susu murni ya. Saya minum setiap hari 1 gelas. Kacang itu kalau saya ada selera langsung saya makan kacang-kacangan. Kemudian juga makan makanan yang bergizi, masuk sayur-sayuran, ada buah-buahannya juga. Dan kemudian hampir setiap hari saya juga merujak. Jadi saya usahakan agar di dalam perut ini selalu ada isinya. Walaupun selera itu agak kurang gitu. Selera makan itu sangat kurang sekali. Ya karena tadi samping kurang, ya faktor penciuman pun kurang.
Jadi seperti makanan seperti nggak ada rasanya. Tapi karena banyak yang saya makan, artinya walaupun sedikit, tapi akhirnya kan banyak juga macam-macam yang saya makan. Nah itu, apel juga saya makan, di samping rujak. Kalau kadang-kadang es buah, ya sebenarnya yang dingin kurang bagus, tapi ya saya ngambil buahnya itu. Artinya dinginnya kan bisa aja yang agak kurang dinginnya, esnya itu dikit esnya, jadi nggak terlalu dingin, tapi buahnya yang penting. Nah itu es buah itu saya juga makan. Saya anggap buah-buahan, sayur-sayuran itu juga sebagai pendamping atau menambah unsur multivitamin yang sudah diberikan oleh dokter tadi, obat tadi kan. Nah itu saya juga minum air jahe. Air jahe ini supaya badan itu selalu panas. Air jahe. Kemudian di samping air jahe saya juga minum air jahe yang dicampur. Saya juga minum air jahe plus serai, itu yang saya masak, kemudian saya minum untuk supaya badan tetap hangat. Nah itu tentunya juga jedanya sekitar 1 atau lebih jeda antara saya makan obat dengan air jahe tadi. Nah di samping itu juga sekali-sekali saya minum kunyit, karena virus itu bagi saya ya, yang ada mah itu agak mengganggu juga, kadang-kadang terasa sakit juga ininya, kalau misalnya pencernaan kalau karena virus. Nah kenapa saya harus berbagai macam yang saya makan, artinya yang mana yang enak tapi juga bisa mengandung unsur yang membuat imun tubuh meningkat, itu yang saya makan. Nah saya mendapatkan informasi katanya kalau perut kita kosong, artinya kita mengikuti selera itu, artinya selera kita nggak ada, langsung kita nggak makan, nah itu malah berbahaya katanya. Itu bisa, virus itu bisa lari kemana-mana, bahkan bisa ke paru-paru. Tapi kalau perut penuh di lambung, nah virus itu konsentrasinya ke lambung aja. Nah itu, nah, kalau di lambung obat pun gampang kan masuk ya. Nah itu di samping saya menjaga makanan yang harus meningkatkan imun, saya juga melakukan memanaskan badan yang dimulai jam 10 lah. Kalau misalnya bisa setengah jam, kadang-kadang 1 jam. Nah itu kalau memang ini bisa memungkinkan saya lepas baju, saya lepas baju. Kalau tidak ya cuma baju tangan pendek lah, cuma nggak pakai topi. Nah itu untuk supaya vitamin D bisa tercipta oleh tubuh kita, artinya proses yang diinikan oleh tubuh setelah diterpa oleh sinar matahari. Jadi samping obat dokter tadi mengandung vitamin D, multivitamin tadi ada vitamin D-nya, ya saya juga berpanas di matahari. Kemudian juga saya kalau minum setiap saat selalu air hangat, saya usahakan untuk air hangat. Kemudian saya juga
melakukan latihan pernapasan, karena banyak yang membuat orang kritis yang ini karena sering napasnya sesak ya. Nah, harapan saya dengan saya latihan pernapasan nanti COVID ini nggak terlalu bisa mengganggu pernapasan saya karena sudah dilatih. Nah, di samping itu saya juga melakukan olahraga yang jalan kaki lah. Saya usahakan jalan kaki yang tidak terlalu lama, ya cukup setengah jam lah, dan tidak terlalu menguras tenaga, karena kalau terlalu menguras tenaga nanti daya tahan tubuh kita untuk melawan virus COVID-19 ini nanti akan berkurang tentunya. Kemudian saya juga di samping saya tadi, kalau untuk rujak setiap hari, kemudian susu murni, madu, jeruk keprok, jeruk manis ataupun jeruk nipis, itu rutin saya minum. Kemudian setelah itu sekitar 10 hari ya, lebih 10 hari lah, rasanya sekitar 10 hari lebih sehari kalau nggak salah, itu saya datang ke klinik kembali. Untuk menyampaikan bahwa saya masih ada batuk, walaupun yang lain sudah hampir hilang. Jadi batuk masih ada, walaupun ya jarang-jarang lah. Akhirnya saya diberikan obat batuk yang jenis lain selain yang batuk herbal tadi. Nah, walaupun ternyata saya rasakan lebih bagus yang obat yang terdahulu gitu. Itu karena dokternya dokter yang lain lagi yang saya datang kedua itu. Nah, dia katakan dia berdasarkan rekod dari pemeriksaan itu, arti saat saya datang ke situ sampai saya datang kedua itu dianggapnya saya tinggal pemulihan. Artinya saya sudah sembuh dari COVID, tinggal pemulihan saja saya. Jadi katanya ya sebenarnya tinggal pemulihan ya, artinya obat batuk tetap dia kasih yang ada paracetamolnya. Kemudian dianjurkan saya membeli obat kumur, diresepkan juga obat kumur untuk kumur, yang obat kumur artinya kalau orang batuk itu setelah sikat gigi lah, dianjurkan setelah suruh kumur. Kemudian antiseptik, obat kumur antiseptik. Kemudian saya di samping itu saya juga inisiatif untuk berkumur dengan air garam. Karena pertimbangan saya, kalau saya dengan air garam, walaupun terminum nggak masalah kalau air garam, tapi kalau antiseptik kan kurang baik untuk tubuh kita kalau terminum. Nah itu, tapi tetap juga selang-seling lah. Kadang-kadang saya menggunakan antiseptik, kadang-kadang saya menggunakan garam. Nah itu, jadi itulah
yang saya lakukan untuk bisa bertahan dari COVID ini. Bertahan dari COVID. Artinya yang bisa membuat sembuh lah. Jadi yang artinya di samping obat yang diberikan oleh dokter atau obat medis, saya pun menggunakan obat tradisional atau herbal. Jadi saya juga sempat ada itu kepala agak pusing, sementara obat tekanan itu dianjurkan agar makannya pada malam hari. Nah, sementara ini sudah pusing, mungkin karena tekanan naik kan, biasanya tekanan naik kalau pusing. Akhirnya saya minum itu minyak zaitun, kapsul yang isinya minyak zaitun. Saya minum itu untuk menghilangkan tekanan, karena kalau menunggu malam berlarut-larut artinya pusingnya kan. Nah itu, jadi beberapa waktu tekanan pusingnya hilang. Itu. Dan juga saya kadang-kadang juga minum habatus sauda, karena habatus sauda saya anggap bisa menutupi penyakit-penyakit yang tidak terdeteksi. Habatus sauda, karena di dalam habatus sauda itu mengandung unsur yang bisa menyembuhkan bermacam penyakit. Ya mungkin tentunya kontribusi andilnya nggak terlalu besar, tapi mungkin masing-masing itu andilnya sedikit gitulah barangkali kan. Tapi kan walaupun sedikit itu akan terbantu juga. Saya minum habatus sauda karena habatus sauda katanya juga sebagai imun tubuh, dapat membantu meningkatkan imun tubuh. Nah itu. Nah kemudian saya samping berpanas mata, tidur. Nah tidur saya juga saya jaga. Jadi kalau memungkinkan bisa malam itu bisa langsung tidur, saya tidur. Supaya lebih cepat saya tidur. Itu biasanya saya jam 10, saya biasanya jam 9 sudah tidur. Bahkan kalau kurang dari jam 9 saya mungkin bisa tidur saya. Nanti kalau misalnya terbangun tapi kita sudah ada stok tidur, sudah saya anggap gitu. Saya usahakan selalu tidur lebih cepat. Nah itu. Kemudian bila tidur siang, saya kalau misalnya agak sulit tidurnya, saya mendengarkan ceramah-ceramah yang penceramahnya yang memang saya sukai, yang enak di telinga, kemudian mungkin bisa menghilangkan fokus kita ke penyakit ya. Jadi kita sedang asik mendengar itu, yang saya dengarkan itu kalau untuk mau tidur tuh ceramahnya Hamka dengan Jalaluddin Rahmat ya. Hamka dan Jalaluddin Rahmat, seorang ustadz atau seorang kiai ya. Nah itu kalau mau tidur. Jadi karena perlu juga artinya ceramah yang bisa mendekatkan kepada Yang Maha Kuasa ya. Nah itu artinya kita menghadapi penyakit ini bisa dengan tenang, sabar.
tidak panik. Karena bagaimanapun kita berpikirannya bahwa ya kita ini ya suatu saat mungkin gitu kan di, 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 dipanggil oleh Yang Maha Kuasa kan gitu. Nah itu juga membuat kita bisa tenang, jadi kita nggak panik menghadapi sesuatu itu, menghadapi penyakit ya. Nah itu biasanya saya itu baru beberapa saat, artinya ceramah-ceramah yang disampaikan itu baru beberapa saat itu saya langsung tertidur itu. Sambil dengar ini fokus ke itu, fokus ke penyakit, mikir penyakit gimana nanti gimana itu nggak terpikir lagi itu. Jadi yang kita fokus ke mendengarkan ceramah tadi. Nah itu enak, kita langsung tertidur itu. Nah sedangkan tidak hanya tidur saja untuk meningkatkan imun tentunya, tapi kita juga artinya menyenangkan ini kalau untuk yang saat-saat nggak tidur ya, untuk menjelang tidur saya biasanya mendengarkan humornya Cak Lontong, juga humornya Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Nah dari situ juga membuat imun artinya bisa meningkat, karena ketawa itu ternyata sangat ini sekali untuk meningkatkan imun, dan kita bisa istilahnya melupakan penyakit yang kita rasakan ini kan. Nah itu yang bisa menurunkan imun itu. Nah itu jadi Gus Dur, Cak Lontong. Nah itu saya banyak belajar ini juga, saya dengarkan juga itu, sehingga rasanya itu kita selalu gembira aja walaupun dalam keadaan sakit lah. Nah itu untuk meningkatkan imun tuh. Jadi harus yang selalu menyenangkan. Nah itu saya memang tidak di rumah sakit perawatannya, tapi saya isoman mandiri. Nah, isoman waktu itu memang belum ada isoter atau isolasi terpusat. Nah memang kalau isoman itu saya merasakan rasa ini juga agak khawatir juga gitu. Takutnya kan ada sesak napas kita. Nah sementara kalau kita di rumah sesak napas, kita harus ke rumah sakit, kita harus berangkat atau semacam itu kan memerlukan waktu.